Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kalau kita ingat dan kita perhatikan di dalam sejarah umat manusia gitu, orang-orang berkumpul misalnya untuk tujuan atau konteks politik, mereka berhimpun membuat organisasi politik, membuat partai politik misalnya. Kemudian ada orang yang punya kesamaan tujuan di bidang ekonomi, lalu bikin usaha bersama di bidang ekonomi. Dan ada juga orang berkumpul karena kalau kita lihat untuk tujuan menyehatkan badan, ya ada olahraga kemudian. Tetapi di antara olahraga itu ada yang bernama pencak silat, gitu kan. Dan pencak silat ini seperti sebagian besar teman-teman ketahui, itu adalah olahraga yang merupakan bagian dari tradisi, juga dianggap sebagai seni, tetapi juga olahraga. Dan bayangan saya itu terutama sekali adalah pencak silat itu dalam rangka bela diri. Makanya ada istilahnya itu seni bela diri juga barangkali ya. Seperti apakah pencak silat itu kalau dilihat dari berbagai perspektif atau sudut? Nah, sekarang saya sedang bersama Pak Simon Hatte. Beliau salah seorang filosof sosial, seorang aktivis kerakyatan yang sudah sangat senior. Kita hormati beliau. Beliau juga sahabat Bahnun. Nah, kali ini beliau akan bercerita atau sharing kepada kita tentang seperti apa perspektif yang barangkali jarang kita dengar tentang pencak silat. Nah, menurut Pak Simon sendiri seperti apa pencak silat? Ya, jadi dulu itu tahun berapa ya? Mungkin sekitar 85 sebelum 90-an gitu ya. Atau 90-an gitu awal. Itu teman-teman LSM itu kumpul ngobrolin tentang perkembangan program-program pemberdayaan gitu ya di masyarakat, terutama di pedesaan gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa pencak silat kok sepertinya tidak berkembang lagi gitu loh. Di desa-desa kebanyakan itu udah dulunya ada guru silat, ada latihan silat, terus udah nggak ada lagi gitu loh. Nah, kemudian kita pikir, ada nggak sisi sebetulnya manfaat dari pencak silat itu yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat gitu loh. Jangan-jangan itu ikutan gitu loh. Ketika mereka lemah secara sosial, politik, dan ekonomi, sekaligus juga pencak silat itu juga hilang gitu loh kan. Nah, lalu kita pikir-pikir, kenapa LSM tidak mau menggunakan metode pencak silat dalam rangka pemberdayaan masyarakat gitu loh. Jangan-jangan karena dia tidak datang dari barat. Ya kan gitu toh. Atau jangan-jangan karena semua aktivis LSM itu nggak ngerti silat gitu loh kan. Ngertinya cuma teori-teori dari itu toh, buku-buku itu. Nah, tapi di samping hal yang seperti itu, kemudian kita coba juga melihat, ada nggak sih manfaatnya kalau pencak silat saat itu ya, kalau kita kembangkan untuk pemberdayaan masyarakat itu. Jadi kita lihat pertama begini, pencak silat itu selalu dilatihkan, diajarkan dalam rangka membela diri tadi toh. Bela diri, bukan menyerang orang. Membela diri, gitu loh kan. Sehingga banyak jurus-jurusnya itu menangkis, menghindar, melumpuhkan, bukan menyerang gitu loh kan. Nah, berarti di dalam pencak silat itu ada sebuah cita-cita masyarakat yang damai, kan gitu toh. Nah, karena kalau kita lemah, maka penjahat itu akan dengan mudah menaklukkan kita, kan gitu. Itu satu kita lihat, bahwa ada satu cita-cita sebetulnya di balik pencak silat itu, dia membangun suatu tata kehidupan yang damai gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mau mencoba angkara murka, mereka siap untuk menghadapinya karena mereka mampu, punya kemampuan. Nah, karena itu banyak kan pencak silat itu yang dilatih kan fisik dulu.
baru alat-alat kan, ada tongkat, ada gerakan gerakan fisiknya dulu dia. Karena sesungguhnya cukup menangkis-nangkis aja kalau memang orang itu lagi marah gitu, ngamuk gitu, tangkis-tangkis aja kalau masih bisa gitu loh kan. Kalau nggak bisa baru dilumpuhkan kan. Kalau harus memang memakai senjata tajam apa boleh buat, umpamanya kalau pertahanan diri gitu kan. Tapi itu udah pilihan-pilihan yang paling sulit gitu lah. Nah, tapi di sisi lain juga kita ngelihat bahwa bagi orang yang belajar silat itu umumnya punya kepercayaan diri dia. Dia berada dimanapun tidak terlalu gamang gitu loh kan. Nah, kenapa itu? Apa karena dia bisa berkelahi? Mungkin juga karena itu, tapi mungkin juga karena di dalam pikiran dia cari damai. Bukan cari berantem gitu loh kan. Saya tidak mau merugikan orang, saya mau damai kok gitu loh. Nah, jadi pendidikan pencak silat itu kita lihat juga terkait erat dengan soal etika, kejujuran. Orang kalau sudah belajar silat dengan benar, dia pasti juga jujur pribadinya. Bisa dipercaya, ya, disiplin, karena latihan itu kan ketat itu kan. Nah, tapi juga menghormati orang tua gitu loh. Karena guru itu jelas-jelas ilmunya lebih tinggi dari dia gitu loh kan. Kalau di sekolah kan belum tentu. Oh, goblok aja guru dia. Terus dia nggak mau lagi, nggak menghormati guru kan gitu dong. Tapi kalau silat nggak mungkin. Lu macam-macam sama guru dikeluarin jurus pamungkas, teler loh kan gitu kan. Nah, jadi ada begitunya juga kita lihat bahwa mental seorang pesilat itu pertama adalah dia punya kepercayaan diri, dia cari damai, dia nggak mau cari berantem. Kedua, menghormati yang lebih tua. Yang berikutnya itu adalah bahwa dia sadar bahwa dia bagian dari masyarakat. Jadi kalau ada terjadi apa-apa di suatu tempat gitu, inisiatif dia langsung maju. Kalau kita kan ada tabrakan itu, ndelok-ndelok tau. Kalau dia pasti maju dan ambil tindakan gitu loh. Ya, ambil peran ya. Nah, mental seperti ini kan hanya dilatih di silat. Kalau di olahraga lain kan enggak. Nah, itu hal yang menurut saya yang hilang ketika kepercayaan diri, kemudian nilai-nilai kejujuran, bertanggung jawab, damai itu nggak bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Nggak mungkin. Kenapa? Tiap kuartalan, tiap akhir tahun kita bersaing. Ranking piro anakmu? Nggak mungkin. Nah, kalau di dalam silat itu kan jelas itu kakak seperguruan itu ada tingkat-tingkat itu loh. Nek ilmu saya mono kowe hormat karo kakak seperguruan, kowe ilmune luwih jero kowe ya kan. Kayak gitu-gitu, dan yang lebih senior juga protect terhadap yang kepada yang lebih bukan eksploitatif gitu loh. Nah, dengan hilangnya pencak silat ini maka nggak ada lagi media untuk mengajar kecuali di rumah. Nah, orang rumah dengan orang tua. Nah, kemudian kami melihat waktu itu juga bahwa sesungguhnya di balik semua pencak silat itu ada agama. Religi lah kita bilang dulu ya, ada religi gitu. Hampir semua perguruan silat itu dimanapun, itu dibaliknya ada religi ya toh. Nah, jadi memang di samping hubungan antar manusia juga kesadaran tentang pencipta itu ada gitu loh. Nah, itu hal-hal yang sifatnya nilai-nilai dan kepribadian ya dalam pencak silat itu. Yang kedua terus kami lihat adalah dengan belajar silat, dia otomatis juga mempelajari tubuhnya. Terus itu tadi yang sehat itu tadi, toh. Jadi dia ngerti kesehatan. Oh, aku iki terkilir sikilku. Oh, iki ototnya ngene iki. Nah, dia tahu itu. Bagaimana mengobati penyakit-penyakit ringan, penyakit gangguan-gangguan ringan itu. Sehingga tubuh juga sehat, latihan itu membuat dia juga kuat. Bugar ya. Bugar. Di samping itu juga kemudian memahami pengobatan, ya kan? Karena terkilir itu kayak empon-empon apa itu kan, di pupuk-pupuk itu kan dikasih jarum parem-parem atau apa. Nah, itu menyatu. Kalau dia di awal-awal itu hanya dikasih gerakan-gerakan,
itu awalannya. Tapi begitu tingkat-tingkatannya naik terus sampai pada katakanlah dia siap mau menjadi guru aja, pengobatan dia harus kuasai juga karena muridnya pada waktu latihan bisa terkena sama. Ya. Sebagai guru dia harus proteksi kan, harus membantu, melindungi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat itu agak total sudah, baik secara fisik maupun mental. Silat itu memberikan pendidikan ke arah situ gitu loh. Jadi disiplin, tanggung jawab, damai, kayak gitu, percaya diri itu penuh di dalam pencaksilat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kalau gitu begitu indahnya pencaksilat itu kenapa dia hilang? Kan gitu toh. Nah, ini pertanyaan. Kemudian kita mencoba melihat bahwa organisasi di pedesaan itu yang tadinya itu kuat sekali guyup, itu bisa kita katakanlah ya, sejak 65 itu bubar. 65 itu suatu peristiwa yang tidak satu pun yang mampu mengatasi persoalan itu. Baik yang jadi korban maupun katakanlah yang menang gitulah ya. Semua orang bingung. Panik semua. Keguyupan tadi itu ambruk, pecah ya. Itu bersaudara aja bisa. Nah, kemudian pemerintah Orde Baru mencurigai terus organisasi-organisasi yang tidak ada hubungannya dengan dia gitu loh kan. Jadi mungkin beberapa kelompok organisasi silat itu juga kesulitan untuk tumbuh gitu loh. Dan itu dampaknya sampai tahun 90-an. Saya kira. Berorganisasi itu banyak orang tua larang, ojo lo, kok ndak koyo. Ada trauma yang terbentuk karena ya. Jelas dilihat kok. Kita nggak bicara siapa yang salah, tapi peristiwanya dilihat kok kan. Gitu loh. Nah, dari situ kemudian mengumpulkan orang itu menjadi sesuatu yang tidak mudah lagi. Kemudian sejak Orde Baru juga komersialisasi kehidupan itu mulai muncul. Jadi uang nek arep ngelatih silat, engko ditakoni karo sedulure anake apa bojone, entuk apa kowe? Latih silat. Nah, sementara orang kalau mau diajak latihan silat kon bayar, engko dikeh ya toh, karena nggo mangan wae kurang kok bayar. Nah, kalau dulu walaupun saya nggak tahu persis ya, tapi dugaan saya itu di-cover oleh komunitas. Dalam keguyupan kebersamaan komunitas tadi. Yang lebih mampu menyediakan tempat. Sing alaman nggonku wae latihane wedange metu ya toh. Wedang gedang rebus metu kan. Nah, habis latihan ngombe-ngombe Mas, rampung toh. Ya. Nah, mungkin itu juga satu berorganisasi itu juga tidak mudah setelah 65 itu. Kedua, komersialisasi itu mulai menjangkiti baik orang yang mau berlatih maupun orang yang mau melatih gitu. Nah, dari situ kemudian banyak juga pekerjaan itu dilihat, apa kowe iso silat yang gelut kowe engko. Lebih mengejar profesi-profesi yang langsung terkait dengan pekerjaan yang menghasilkan uang. Maka mereka banyak ke kota kan, karena di kota yang banyak menyediakan yang gitu-gitu. Nah, kalau kita lihat kemudian di kota itu anak-anak dari desa yang tidak punya bekal pencaksilat itu tadi, yang kalau dapat pendidikan agama kita sisihkan dulu ya, ini kasus khusus, yang secara umum aja gitu, ke kota dia kemampuan menawarnya rendah. Begitu dia sampai ke kota, diajak orang maling, ya naik kuwi kesempatan ya wis gelem. Dijak narkoba ya gelem, dijak ngene ya gelem, apa ae gelem, pokoknya untuk duit. Engko nek bodho engko mulai engko duit. Tanggane kan ora ngerti entuk duit saka ngendi. Nah, kemampuan untuk saya membayangkan kalau dia seorang pendekar, engko dikek, kowe ngopo ngajak aku iki? Nah, iki tidak bagus untuk kehidupan ini. Iso ngono deh. Sudah bisa menilai ya. Bisa menilai, punya pendirian gitu loh kan. Nah, jadi banyaknya kriminalitas di kota besar tidak hanya karena juga ada kesempatan-kesempatan untuk itu, tapi juga karena banyaknya pendatang-pendatang yang modal nekat aja ke kota besar itu tanpa ada bekal-bekal sebelumnya.
Nah, saya membayangkan kalau waktu di desa dia sejak SD, SMP, SMA udah ada silat, minimal dia kosnya tuh. Ketemu preman rawat dia. Ya. Bukan berarti dia mau berantem, tidak. Apa yang saya takuti sama dia? Oh, dia manusia, saya manusia gitu. Nah, orang kan, wah, kok nek premane ngebuka ADB, kayak nek setoran wae. Kan jadi gitu kan. Daya tawarnya rendah gitu loh. Nah, saya melihat banyak itu teman-teman yang dari daerah-daerah yang ke kota besar itu daya tawarnya rendah. Bukan berarti dia harus pekerjaan yang mahal dan ya sama-sama jadi tukang parkir deh. Saya yakin kalau dia belajar silat beda dengan yang enggak gitu. Ya. Tanggung jawabnya diperhitungkan lah ya. Iya. Terus menghormati orangnya. Parkir melebu dinang kene belum lagi diparani. Artinya kalau tadi seperti Pak Simon bilang, kalau anak-anak dari desa yang dulu misalnya pernah ikut pencak silat, kemudian pergi ke kota dalam rangka urbanisasi tadi, itu dia punya satu modal yang cukup baik. Ya. Di samping mungkin kebutuhan modal-modal skill, pekerjaan dan lain sebagainya, itu at least sudah punya satu modal yang cukup kuat. Nah, itu di tahun 90-an atau pasca trauma tadi itu banyak yang katakanlah anak-anak dari desa itu kurang memiliki itu karena sudah ambruk tadi. Iya, sudah nggak banyak. Kalaupun masih ada pencak silat itu udah terbatas muridnya. Gitu. Terus kemudian juga saya nggak tahu ya. Mestinya dulu diorganisir loh itu. Kan banyak itu kan guru-guru silat itu di desa itu nggak dikenal orang gitu loh kan. Yeah. Tapi dia punya murid 4, 5, 10 orang gitu. Mungkin loh. Punya perguruan gitu ya. Nah, mungkin yang sisa-sisa masih ada seperti itu bisa diorganisir kembali kemudian ditata. Karena butuhnya organisasinya itu kan ini pendidikan yang jangka panjang gitu loh kan. Yeah. Dari mulai mengenal jurus-jurus, mulai membentuk tubuh, terus mulai ngerti nilai-nilai. Nggak mungkin dia begitu mau belajar terus dikasih tahu nilai-nilai yang berat gitu ya moh deh kan. Dari saya gelem ya ngerti-ngerti jurus kan kayak. Nah, ini kan jangka panjang. Nah, untuk itu ya perlu ada manajemen, ada pengelolaan, ada macam-macam itu. Tanpa itu memang nggak mungkin bisa hidup karena situasinya itu tadi kan kekayaan guyub di desa itu sudah pecah. Artinya kalau tadi diceritakan Pak Simon di awal tentang pertemuan LSM yang bicara tentang pemberdayaan masyarakat dan kenapa tidak menggunakan wadah organisasi pencak silat untuk perubahan sosial atau apalah istilahnya. Itu artinya sebenarnya urgensi revitalisasi pencak silat itu sangat kuat ya. Dibanding dalam tanda petik mungkin organisasi-organisasi lain. Iya. Dan juga kalau kita lihat beberapa sejarah perguruan gitu ya, perguruan silat itu kan nggak mandek sebetulnya. Ya, seorang murid udah tamat dia lalu diizinkan untuk melatih, sangat besar kemungkinan dia menciptakan jurus-jurus baru. Umpamanya penggunaan alat-alat. Saya kadang-kadang mikir, kenapa sih orang main pencak silat kok pertama cuma gerakan tangan-tangan sama kaki aja. Terus kemudian itu main golok, terus main tongkat. Untuk apa tongkat itu? Saya menduga tongkat itu untuk kalau lawannya pakai golok. Gitu loh kan. Dengan tongkat kan sulit orang itu mendekatkan. Bayangan saya. Nah, ini ciptaan-ciptaan seperti ini kan bisa berkembang terus itu. Artinya perguruan silat itu juga bukan sesuatu yang mandek. Iya. Masih bisa dikembangkan macam-macam jurus. Saya waktu itu kapan itu ngelihat, lupa saya di Jakarta di mana, ada mulai kursus-kursus untuk perempuan karir yang bekerja di luar rumah gitu, untuk menghindari gangguan-gangguan laki-laki gitu. Nah, kalau saya lihat ya sebetulnya gerakan silat yang dia dilatihkan itu gitu loh, tapi dia pakai alat-alat semprot apa gitu loh, gas pedas itu apa macam-macam itu loh. Kalau dia belajar silat nggak perlu itu dia. Dengan 2 kali jurus orang itu lumpuh langsung kan, tergeletak gitu loh. Tidak perlu sakit dia, tapi dia nggak bisa gerak lagi gitu loh, nggak bisa ngancam lagi kan gitu.
Nah, jadi kalau menurut saya erat hubungannya religiusitas masyarakatnya, kemudian mental pribadi yang damai, bertanggung jawab, pede. Kita nggak pede itu kan sejak kolonial juga kan. Begitu kolonial datang dengan macam-macam itu kan, gumunan awak dhewe. Padahal janjane ya seminggu yang kena kuwi itu. Perubahan sosial yang paling kentara di masyarakat kita ini kan salah satunya industrialisasi itu Pak Asman. Apakah industrialisasi itu juga memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap pergeseran entah itu minat atau kebutuhan orang atau awareness orang terhadap pencak silat. Padahal kalau kita ngelihat pencak silat sebagai satu sistem ya filosofi, ya kesehatan, ya cara berpikir, pembentukan mental itu kan sangat perlu gitu ya. Nah itu apakah ada kaitan yang cukup Kalau berat? saya melihat memang nilainya bertolak belakang. Kalau saya yang lihatnya. Kenapa bertolak belakang? Karena pencak silat itu dilahirkan di komunitas. Oke. Di kampung, masyarakat, mereka butuh ya, proteksi, di dusun, di desa. Lalu dikembangkan. Oh ternyata tidak. Kita itu walaupun tahu silat bukan mau gebuki orang. Kita hanya membela diri, bertahan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Tapi juga bisa kita gunakan menghentikan angkara murka kan gitu toh. Yeah. Ada orang mau semena-mena dengan orang, kita berani menghentikan karena bisa kita jurusnya tahu, cara nangkap tangannya gitu kan, cara melipat supaya dia terus kemudian tekuk gitu kan, tanpa melukai dia gitu loh kan. Kalau kita kan nggak tahu kan, wah kok malah aku sih gebok ya udah kita biarkan gitu kan. Nah itu juga gitu, itu satu ya. Terus yang kedua itu sebetulnya adalah ini kaitannya soal bentuk masyarakat ya. Yeah. Saya nggak mendalami betul sebetulnya, tapi ini dugaan sementara aja bahwa masyarakat industri yang seperti ada di barat itu cocok dengan kondisi mereka. Karena mereka itu kan sebetulnya, kalau saya loh ya, membayangkan Viking gitu loh. Pernah nonton film Viking kan? Yeah. Orangnya gede, galak, wah, keren loh. Begitu dikasih industri, semua tenaganya untuk produksi. Bisa gitu. Kalau kita kan enggak, itu. Kita kan masyarakat yang harmoni dengan alam, bertani, adem ayem, ya. Sehingga guyup gitu loh. Ngopo kue kesusu, itu ngopo. Iya, kue kesusu ya iki lepanan yang korai sesaiki yang kudu nginteni anu itu sasine kan ada kan. Nah, mungkin begitu. Jadi mungkin industri buat kultur kita mungkin harus dipikirkan seperti apa. Nah, saya berspekulasi organisasi pencak silat mungkin bisa jadi sebuah bentuk usaha industri. Kan pertanyaan tadi itu kan, dia bisa silat, pergi ke kota tapi nggak bisa yang lain lah. Terus ngapa? Mau jadi guru silat di sana ya sulit juga kan. Paling jadi keamanan nanti kan. Nah, kemudian kalau organisasi itu kemudian selama dia berlatih silat itu juga dia melatih keterampilan, lalu kemudian memproduksi, lalu organisasi itu kemudian mengedarkan, entah apa bentuknya, kerajinan kayak beberapa alat-alat sebetulnya kan sudah bisa dibuat ini kan, yang saya nggak tahu. Banyak kan komponen-komponen dari anu itu bisa dibuat oleh home industry gitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, dahsyat kan itu kan. Tiap kampung kan adalah sebuah organisasi silat dasarnya, terus kemudian ada organisasi ekonominya gitu kan. Oke. Karena memang menurut saya industri itu cocok banget buat kapitalis, masyarakat barat itu yang memang bersaing terus maunya gitu loh, keras. Nah kita itu kan dasarnya guyup. Ada orang bilang, enggak, masyarakat kapitalisme itu adalah bentuk setelah kamu ini. Setelah kita agraris ini akan jadi, pasti akan jadi industri. Menurut saya enggak, industri yang dikembangkan barat itu industri yang khas dengan kultur mereka. Dengan alamnya yang berubah 4 musim itu, dengan salju yang dingin banget, mereka harus kuat menahan itu. Nah kalau kita kan enggak. Nah, apakah nggak ada industri? Menurut saya ada, tapi nggak berkembang itu aja gitu loh kan. Nah, Cina mungkin modifikasi itu. Yang saya dengar umpamanya ya, pabrik sepeda motor tidak boleh
memproduksi semua komponennya. Komponennya dipisahkan macam-macam, diserahkan kepada komunitas-komunitas. Ya, di kampung-kampung. Nah, itu kan jadi gabungan toh. Ya. Nah, mungkin kita harus cari model-model seperti itu. Yang dibutuhkan apa kalau misalkan organisasi silat itu untuk ke depan tumbuh menjadi bukan hanya organisasi silat, tetapi juga ada perkembangan menjadi organisasi ekonomi atau mungkin penyiapan anak-anak muda menghadapi tantangan ke depan itu seperti apa? Nah, kalau saya melihatnya sesungguhnya pengalaman kita berorganisasi itu memang miskin dibandingkan dengan Barat. Miskinnya itu gimana? Kita dari keluarga, pengalaman kita berorganisasi kan di keluarga toh, bapak ibu, mungkin juga ada saudara-saudara yang tinggal di rumah, kakak adik, gitu. Kita mengorganisir diri di rumah itu sudah terlatih, gitu. Bagaimana pembagian kerja, tempat tidur, makan, apa segala macam sudah terbiasa. Terus ditambah sedikit dengan masyarakat kampung. RT, ada jimpitan, ada arisan, ada ronda, ada. Nah, tapi ini dasarnya itu terlalu lemah. Dasarnya adalah karena kita sama-sama tinggal di sini, jadi saling harus membantu, saling menyayangi, saling berhubungan. Begitu masuk ke kota besar, hilang ini. Lah tetangganya ra kenal ya. Entah dari mana toh. Nah, siaga terus ini toh. Entar dulu ini tetangga saya ini tukang tipu apa bukan ini kan. Nah, udah beda gitu. Nah, kemudian di dalam organisasi tradisi kita itu jabatan, pangkat atau istilahnya sekarang itu job-job itu, fungsi-fungsi itu sebetulnya tidak terlalu detail diatur gitu loh. Nek wis wong tua ya kono kumpul ning kono ngobrol sing tua-tua. Ibu-ibu ngobrol dengan ibu-ibu, cah nom-nom. Pembagiannya tidak terlalu. Nah, ini yang mungkin perlu dipelajari. Organisasi masyarakat yang sudah lebih campur gitu loh. Sudah mix gitu. Dengan kata lain mungkin ya manajemen lah, pengelolaan gitu. Harus ditata. Jadi mungkin siapa gurunya, siapa asisten guru, siapa murid-muridnya, kapan jam belajar, di mana tempatnya, apa yang akan mereka peroleh, apa yang harus mereka berikan, itu harus diatur, dikelola dengan berlatih. Karena kita nggak punya pengalaman. Kalau saya pengalaman di pertanian ya, memilih ketua kelompok aja itu angel banget kok. Angel dalam artian bukan soal persaingan. Mah juga dari ketua. Saling endo kalau istilahnya. Oh, jenengan mawon pun loh ya. Ini begitu dia jadi ketua, bablas deh. Rumang saya organisasi ki. Yang menarik ya, saya kalau ketemu dengan petani di Jawa gitu, kalau dia nyebut kelompok itu maksudnya ketua kelompok. Jadi secara simbol itu kelompok itu memang dibawa oleh ketua itu. Kantornya juga kalau kumpul memang di rumah ketua kelompok kan. Semua fasilitas organisasi juga adanya di rumah ketua kelompok itu. Nah, jadi memang pengalaman kita menata sebuah organisasi yang lebih ragam orang itu memang belum kaya. Nah, itu perlu. Jadi untuk membangkitkan organisasi silat ini perlu itu. Jadi internal organizing-nya, penataan organisasinya itu perlu diperkuat untuk menghadapi masyarakat yang lebih memang sudah campur kan, sudah ragam gitu ya. Backgroundnya campur, nilai-nilai yang diyakini juga campur gitu. Sehingga perlu ada nggak bisa lagi aku gurunya adil gitu, sudah harus sistematis dikelola gitu. Yaitu guru dia di sana, kamu murid, kamu asisten, kamu kewajibanmu begini. Hakmu nanti mendapatkan ini, kayak gitu-gitu harus clear, ditata. Nah, bagaimana yang terbaik, yang baik itu, ya nggak tahu kita belum ada pengalaman, karena pengalaman kita berhenti. Organisasi yang kita alami yang cukup jelas itu ya ketika kita di kampung. Tapi itu kan banyak hal-hal yang nggak tertulis di situ kan. KPU sudah ngerti ya kudu ngono kuwi ya, begitu dia keluar,
organisasi yang ada itu pasti organisasi yang diatur oleh pemerintah, kan gitu toh? Yeah. Apakah itu melalui agama, melalui pemerintah daerahnya, melalui ABRI-nya, melalui macam-macam itu. Nah, akhir-akhir ini muncul organisasi usaha, banyak sekarang organisasi-organisasi usaha. Tetapi di dalam organisasi usaha, salah satu duri yang sulit dihilangkan itu, mereka sama-sama cari untung kok. Lah kan repot itu. Mengorganisasi orang yang sama-sama mau cari untung. Ayo repot kuy. Jadi artinya menurut saya itu organisasi juga organisasi yang rentan untuk pecah itu. Karena ya begitu dia ngeliat wah rugi aku organisasi ya betul deh. Nah, organisasi yang berlatar belakang nilai-nilai kemasyarakatan yang damai, saling membantu, itu menurut aku harus dikembangkan karena belum ada itu. Tetapi mungkin ada beberapa kelompok-kelompok silat yang sudah mengembangkan itu, hanya dia tidak mampu membesarkan organisasinya karena orang-orang di luar itu udah nilainya udah beda gitu loh. Oh ya. Jadi sulit ya. Di skupnya lebih terbatas ya. Bocah tidak latihan wae wegah. Senengane ya ming dolan. Nah, itu ngono-ngono kae to. Padahal latihan disiplin itu dimulai dari situ kan. Kira-kira begitu. Kalau saya mungkin tidak tahu pemetaan yang secara fixnya seperti apa, tapi anak-anak sekolah sekarang kan juga ada ekstra kurikuler pencaksilat gitu ya. Terus apa namanya? Tapi mungkin tidak seluruh bagian besar dari masyarakat kita itu cukup dalam mengenal pencaksilat mungkin ya, sampai sedalam seperti yang tadi Pak Simon uraikan gitu. Nah, kalau dalam pandangan Pak Simon bagaimana menghadirkan kembali pencaksilat di masyarakat dalam apa ya, dalam tatapan yang lebih baru mungkin? Kalau menurut saya itu keharusan kalau bisa disebut gitu. Keharusan. Nah, tanpa itu sebetulnya kita kehilangan identitas kita. Kehilangan identitas, dan kalaupun kita pinter menguasai bidang-bidang tertentu nanti, ya kue ming kelas coro, karena yang lebih pinter lagi ada di sono gitu loh. Aku ya ngotak-ngatik HP ya iso, ning jane ya sing ngotak-ngatik kono kae. Jadi kepercayaan diri kita juga hilang. Persoalannya adalah bahwa hidup itu nggak ditentukan oleh HP juga sebetulnya. Tanpa HP juga kita bisa hidup gitu loh. Ini uang kan cuma mikirnya, aku ora ngerti HP ya goblok wae, modar wae katanya. Nah, jadi menurut aku harus banget. Tetapi itu tadi ada beberapa tantangan yang perlu dikembangkan. Yang pertama bahwa jurusnya harus mulai berkembang lagi. Dengan kondisi-kondisi realitasnya seperti ini, gimana ngadapinya? Jurus apa yang harus dikembangkan? Yang kedua itu tadi, kemampuan ekonominya harus juga disertakan. Nah, ketiga, untuk supaya ini enggak mendadak terbentuk terus mendadak bubar, bekal organisasinya harus diperkuat. Supaya sustainable terus ya Pak. Tantangan itu menurut aku.